Baiklah, kita akan menginjak acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi talkshow yang sangat ditunggu sama Ibu Bapak, bagaimana potensi sumber daya dan peluang pengembangan anggrek. Tetapi untuk sesi talkshow tidak saya yang memimpin, karena di seberang sana sudah ada rekan saya, ini Ketua DPD PAI, Ketua DPC Sumedang, Ibu Ine Merdawati, yang akan memimpin langsung sesi talkshow. Untuk itu kepada Bu Ine, maka saya serahkan acaranya. Oke, temanya bersama membangun silaturahmi, kolaborasi, dan sinergitas untuk mendukung peranggekan Jawa Barat. Masya Allah ya. Dan hari ini hari terakhir, hari keempat, kita ada di acara talkshow potensi sumber daya dan peluang pengembangan anggrek Jawa Barat. Ya, kita running event di tanggal 18 sampai tanggal 21 di DPD PAI Jabar, Sekre yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi. Yaitu beralamat Cigadung Raya Tengah, nomor 16 Bandung, C59 Factory milik Mas Wiwit. Masya Allah ya, semoga ini juga jadi amal soleh luar biasa untuk Mas Wiwit ya. Ya, oke, tanpa memperpanjang waktu, ya bersama saya sudah hadir 4 narasumber. Ya tadi juga sudah dipancing oleh Bu Ketua ya. Diperkenalkan ada Mas Dede Orchid. Ini guru saya juga, Masya Allah. Ini guru kami, ya pecinta anggrek se-Indonesia. Terus ada Pak Yunandar ya. Pak Yunandar. Terus ada Mas Wiwit, Masya Allah ya. Ini Mas Wiwit ini penasehat DPD PAI Jabar, ibu-ibu, bapak-bapak, pemilik C59. Terus dia UMKM naik kelas. Terus di samping saya ada Pak Romiadi. Ini pelatih saya juga. Ini guru saya juga. Beliau wakil ketua 1 DPRD PAI Jabar, petani anggrek Sahaja Orchid. Dan beliau juga seorang dosen pengajar di UNWIN. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja ya bapak-bapak narasumber kami terhormat. Kita mulai dari Pak Romi. Ya, Pak Romi, silakan Pak. Mau curhat apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator dan yang terhormat Bapak-Bapak narasumber. Izinkan saya pertama untuk menyampaikan terkait potensi peluang dan bagaimana pengembangan anggrek ya terutama di Jawa Barat. Nanti kami mungkin di sini ya sharing, ngobrol. Nanti juga kita banyak belajar dari Mas Dedek ya bagaimana perkembangan anggrek di Jawa Timur tentunya. Jawa Timur merupakan salah satu sekarang tuh mungkin kiblatnya ya untuk anggrek di Indonesia. Nah, tapi kita tidak lupa bahwa di Jawa Barat juga perlu kita kembangkan. Saya ingin sedikit cerita dulu ya, alasan kenapa hari ini kita membicarakan anggrek, nggak membicarakan hal yang lain. Bukan berarti komoditi yang lain itu tidak berpotensi ya. Kenapa kita memilih anggrek? Ada beberapa alasan. Salah satunya yang pertama adalah anggrek itu everlasting. Jadi anggrek itu dari masa ke masa tidak surut dimakan zaman ya. Jadi ini dibuktikan oleh pendiri ya, beliau sudah almarhum, tapi beliau menjelaskan langsung bahwa zaman dulu itu masa kolonial Belanda, anggrek itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nilai tukarnya bukan cuma pakai uang, tapi nilai tukarnya pakai emas. Ya, nilai tukarnya pakai emas. Pada masa waktu itu nilai tukarnya itu kurang lebih ada yang 2,5 gram emas, ada yang 1 gram emas. Bayangkan kalau sekarang berapa ya? Lumayan ya Pak ya. Dan itu harganya, iya. Dan itu harganya sampai hari ini masih stabil. Nantilah Mas Derek lebih bisa menceritakan tentang perekonomian di anggrek. Nah itu salah satunya ya. Salah satunya kenapa anggrek kita bicarakan hari ini. Yang kedua, anggrek itu hanya bisa dikembangkan melalui teknik-teknik khusus. Salah satunya adalah budidaya in vitro.
dan itu tidak semua orang bisa, ya. Artinya apa? Dengan adanya kekhususan ini, anggrek itu, mohon maaf, tidak mudah untuk dikembangkan, ya, tidak mudah untuk dikembangkan. Artinya perlu proses panjang untuk mendapatkan anggrek-anggrek yang berbunga seperti ini. Untuk mendapatkan bunga anggrek yang seperti ini itu kurang lebih 3 tahun, ya. Apalagi ada beberapa jenis yang sampai 9 tahun. Nah, makanya orang-orang anggrek itu orang-orang yang setia, Mas, ya. 9 tahun aja ditunggu, ya. Apalagi kamu, ya. Kemudian selain itu juga anggrek itu memiliki varian yang sangat banyak sekali, ya. Di antara semua jenis-jenis tanaman hias, anggrek itu memiliki varian yang sangat luar biasa banyak. Ini ada anggrek bulan. Ini aja anggrek bulan sudah banyak sekali, ya. Ini hibridanya. Belum lagi yang spesiesnya, belum lagi dendrobium, belum dan banyak. Jadi untuk mengembangkan jenis-jenis yang lain itu sangat berpotensi. Dan yang pastinya anggrek itu ada bahasa anak-anak muda, ya, bukan tipe yang easy come easy go, yang mudah datang biasanya mudah pergi. Jadi kalau anggrek enggak, ya, kalau anggrek itu semakin dipelajari semakin kita banyak enggak, oh iya ya ternyata seperti ini, gitu ya. Nah, itu beberapa alasan kenapa anggrek akan kita bicarakan hari ini, ya. Kemudian bagaimana sih potensi di Jawa Barat, gitu ya. Kalau potensi di Jawa Barat, anggrek itu memiliki varian yang sangat banyak sekali, baik spesiesnya maupun hibridanya, gitu ya. Itu sangat banyak sekali untuk dikembangkan. Kemudian dari segi nilai ekonomis, ya, anggrek itu juga stabil. Ini Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat bahwa anggrek di sini harganya ada yang standar. Nanti Mas Dedek untuk jenis-jenis yang wow, ya, itu luar biasa harganya, ada yang 150 juta, ya, ada yang mungkin ratusan juta dan sebagainya, ya. Kalau di kita di Jawa Barat itu ada yang ingin kita tempuh. Ingin kita tempuh itu apa? Mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga semua di sini, saya ini bisa dikatakan sebagai tukang racun lah, ya, tukang racun, tapi dalam hal yang positif tentunya. Nah, ini salah satunya bahwa komitmen kami mengajak petani-petani muda, yaitu dari SMK, kemudian dari perguruan tinggi, ingin membuka mata, ya, ingin membuka mata kita semua bahwa anggrek itu perlu kita beri perhatian, perlu beri kita perhatian. Kenapa? Karena potensi di dunia anggrek itu sangat tinggi sekali. Orang berbicara begini, anggrek kan nggak dimakan, gitu ya, jadi bukan komoditi utama. Jangan salah, dengan jual anggrek satu aja kita bisa buat beli makanan juga, ya. Pada akhirnya sama-sama aja, begitu. Nah, dari situ kemudian ini diawali pertemuan saya dengan Mas Dedek dulu tahun 2008. Saya masih ingat Mas Dedek waktu itu mengawali karirnya, sudah mulai budidaya in vitro, ya, sudah mulai sama ini. Beliau ini paling bersahaja karena penampilannya itu dari dulu seperti ini, ya. Saya mengenal beliau banget, gitu ya. Waktu itu saya masih baru lulus, 2008 baru lulus. Kemudian berkenalan, beliau ini menawarkan botolan ke saya. Akhirnya saya beli. Kemudian saya terinspirasi, kok luar biasa, gitu ya, bisa, gitu. Nah, akhirnya saya ingin mengembangkan itu, tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya cuma single fighter. Zaman Pai dulu, saya paling muda. Mungkin di sini ada Bu Feni. Bu Feni saksinya juga. Saya dulu masih imut-imut, ya. Sekarang udah amit-amit. Jadi sendirian, bayangkan saya sendirian survive, harus berjuang bagaimana mengembangkan anggrek di Jawa Barat sendirian. Kalau Jawa Timur dulu guyupnya luar biasa, sudah banyak, gitu ya, orang-orang yang mahir. Akhirnya apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan adalah gimana caranya Jawa Barat maju. Saya harus melahirkan petani-petani muda. Itu emang tujuan saya. Pada akhirnya dikasih jalan juga, saya mengajar. Dari situ saya buat seperti himpunan, ya, seperti himpunan. Kemudian saya lahirkan alumni-alumni
untuk bisa menghasilkan orang yang bisa budidaya in vitro. Nah dari situ, berjalan dari situ, kemudian juga bekerja sama dengan SMK. Saya juga ingin melahirkan yang lebih muda lagi, itu di dunia wirausaha budidaya in vitro. Dari situ saya berharap lahir talenta-talenta muda yang pada akhirnya bisa membangun pertanian khususnya anggrek di Jawa Barat, begitu. Nah, tujuannya untuk apa? Saya sudah melakukan survei, Bapak Ibu. Saya sudah melakukan survei bahwa di daerah Jabodetabek saja itu dibutuhkan kurang lebih 350.000 seedling. Nah, seedling itu benih kecil ya, benih kecil. Per berapa? Per bulan. Bayangkan, satu seedlingnya angkanya itu di $0,5. Kalau $0,5 berarti kurang lebih 2,7 M. Ya, dan itu terjadi sudah 50 tahun. Saya tanya, Pak, kenapa kok ngambilnya dari luar negeri, dari Thailand? Bukan saya nggak mau beli di Indonesia. Di Indonesianya nggak ada benihnya, nggak ada yang produksi. Bayangkan, kalau setiap sekolah memproduksi, setiap universitas memproduksi, enak kan? Kita bisa mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini yang upaya-upaya ini yang memang ingin dikembangkan. Tapi mungkin nanti dari sisi pengembangan di Jawa Timur mungkin agak sedikit berbeda ya. Nanti kita bagaimana mengembangkan pola di Jawa Timur seperti apa. Itu kalau di Jawa Barat seperti itu. Artinya kita ingin membangun pertanian terutama anggrek. Nah, kalau di Jawa Barat itu, kalau katakanlah di sini ada segitiga, kemudian yang paling bawah itu sebenarnya harganya yang paling rendah lah katakanlah ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat di bagian bawah ini paling lebar ya, paling lebar space-nya. Artinya memang untuk mengisi kekosongan itu sebenarnya sangat luas sekali itu. Nah, pada hari ini memang kita ingin berupaya ingin bisa menjadi swasembada benih tadi, Pak. Nah, salah satu diantaranya adalah mahasiswa-mahasiswa atau nanti siswa-siswa sudah mulai bisa, Pak, sudah mulai bisa kultur jaringan, kemudian membuka kebun juga. Hanya saja memang perlu difasilitasi untuk pengembangannya. Salah satunya diantaranya adalah pengembangan di budidaya in vitronya, kemudian ada juga pengembangan bioreaktor. Mungkin di Jawa Timur juga pernah dibicarakan tentang pengembangan bioreaktor seperti apa, jadi bisa menggunakan kultur jaringan tetapi mungkin setingkat lebih maju untuk produksi massalnya, begitu ya. Nah, mungkin itu saja sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin ini adalah titik awal ya kita bersinergi mulai dari perguruan tinggi, sekolah, kemudian UMKM, kemudian pengusaha dan tentunya juga pemerintah dalam mengembangkan peranggekan di Jawa Barat. Mungkin itu saja pengantar dari saya, nanti kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.